berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga kita, karena Tuhan juga masih menyertai kita hingga sampai saat ini. Oke teman-teman, saya harap kita semua berkumpul dan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan jarak 6 sehingga kami masih bisa beribadah di hadapan Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini karena kami memuji dan memuliakan nama Engkau, berikanlah hati dan kefokusan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman masih ada semangat? Kalau ada semangat, saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Kau Mempesona. Kau buktikan kasih-Mu.
bagi kakiku. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini ada waktu buat kita semua untuk beribadah ya, memuji Tuhan. Sekalipun dalam suasana yang berbeda, kita ibadahnya di rumah, tetapi kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa menjadi bagian kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa menikmati hidup. Kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini dalam persekutuan kami akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami masing-masing, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, jam perenungan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua ya. Kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26. Kakak yakin adik-adik yang ada di rumah sudah menyediakan Alkitab ya. Jadi silakan dibuka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan ini. Dosa dan hukuman Akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau usahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua,
"Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yesua, "Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk hari, sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan demi suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan harus yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat nodah di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawa kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Ya, adik-adik yang ada di rumah, teks firman Tuhan yang baru kita baca itu adalah firman Tuhan yang cukup panjang ya. Tapi kalau adik-adik yang ada di rumah mengikutinya dengan nikmat, sangat menarik ya, sangat menarik, dan kita mendapat apa yang menjadi pelajaran yang kita peroleh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam teks yang sudah kita baca. Adik-adik yang ada di rumah, dalam beberapa waktu ini, mungkin kalau adik-adik mengikuti ibadah tunas remaja dari awal, kita diajarkan bagaimana kita harus belajar untuk memiliki tanggung jawab ya, bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Dan tanggung jawab itu tentu meluas, bukan hanya bertanggung jawab untuk mengurus diri sendiri, tetapi bagaimana tanggung jawab kita itu kita tunjukkan
lebih kepada pengenalan kita terhadap Tuhan. Kemudian hari Minggu kemarin Miss Awanda juga menyampaikan tentang apa yang kita rancangkan sebagai manusia, sebetulnya Tuhan yang menentukan jalan hidup kita, ya. Jadi apa yang sudah kita planningkan itu bukanlah sebagai patokan untuk kita dapat mencapainya, tetapi kita harus mengingat bahwa sesungguhnya Allah yang harus menjawabnya, seperti itu, memperkenankan itu di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan yang kita baca tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Turem, ya, yang tentu berbeda dengan anak-anak Turem yang lain di luar sana, ya, yang tidak mendapatkan didikan yang seperti kita, yaitu firman Tuhan, ya. Kita bersyukur kita ada yang mengingatkan, yaitu firman Tuhan. Maka pada hari ini kita belajar tentang berhikmat dalam mengambil keputusan, ya. Berhikmat dalam mengambil keputusan. Kalau Miss atau kakak ya sama aja, ya. Kakak mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini penuh dengan yang namanya pilihan, ya. Coba kembali ingat dari kita mau bangun tidur, ya. Kita istilahnya baru bangun tidur, udah itu terbangun, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saya harus terus lanjut tidur, begitu, ya, atau langsung cepat-cepat bereskan tempat tidur, atau ke kamar mandi cuci muka dan bersih-bersih kemudian baca Alkitab, itu juga pilihan, ya. Kemudian dari kita memulai pagi, kita juga harus mempunyai pilihan, ya. Hari itu kita mau memilih untuk melakukan apa, gitu, ya. Kita punya jurnal tersendiri untuk kita kerjakan, ya. Dan di dalam mengambil sebuah keputusan dalam pilihan yang kita miliki itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, ya adik-adik, ya. Tentu di dalam mengambil keputusan di tengah-tengah pilihan yang telah kita ambil, kalau misalnya pilihan kita itu adalah pilihan yang menyenangkan, maka kita secara gampang untuk mengambil keputusan, ya, tanpa berpikir panjang. Tetapi bagaimana kemudian ketika dalam suasana yang sangat sulit, ya, pilihan yang kita miliki itu adalah sebuah pilihan yang sangat sulit sebetulnya, tetapi kita mau mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan di dalam suasana yang sulit, ya. Tentu itu bukanlah hal yang sangat mudah, itu adalah hal yang sulit, ya. Hal yang sulit, mengapa? Karena kondisinya ya sedang sulit, ya. Apalagi ya mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan dalam situasi yang sulit, itu lebih sulit lagi kalau kakak mau katakan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ya, bijaksana dalam mengambil keputusan. Kembali kita menemukan kata bijaksana, ya. Anak-anak pasti tahu, adik-adik pasti tahu arti kata bijaksana itu lebih kepada ya bijak, ya, bijak atau arif, ya, arif, ya, seperti yang biasa kita miliki pengertian itu, kita bisa mengerti, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, karena kebijaksanaan itu adalah datangnya dari Tuhan, ya, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi jangan kita berpikir, Kak, saya pintar, gitu kan. Itu menjadi jaminan kita mengatakan kita bijaksana, ya. Belum tentu, ya. Banyak orang yang pintar tetapi tidak bijaksana juga di dalam mengambil keputusan, ya. Di dalam mengambil keputusan. Tetapi bagaimana pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhikmat, ya. Berhikmat, mengenal apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita bisa ambil, ya, ambil, kemudian dari pengenalan itu kita bisa mengambil keputusan, ya. Adik-adik yang ada di rumah, keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tidak salah, ya, tidak salah disebabkan oleh karena kita kurang memperhitungkan dengan matang, ya, terlalu terburu-buru, ya, terbawa nafsu, ya, tidak berpikir panjang, tidak dicermati dulu baik-baik, tidak dikenali dulu baik-baik, ya, pokoknya tergesa-gesa, akhirnya salah di dalam melangkah. Maka kakak mau katakan, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, ya, jangan tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Di dalam perikop yang kita baca ini adalah berbicara tentang bagaimana kondisi, ya,
kondisi bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka dari Mesir dari tanah perbudakan itu masuk ke tanah Kanaan, itu adalah tanah perjanjian yang memang sebetulnya mereka harus duduki itu, dan Allah sudah berjanji itu. Tapi adik-adik yang ada di rumah tahu bahwa kondisi tanah Kanaan adalah kondisi di mana orang-orang Filistin itu sudah menguasai Orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang hebat. Maka untuk kembali bangsa Israel menduduki kota itu mereka harus berperang melawan beberapa kota seperti pasal-pasal sebelumnya bagaimana orang Israel itu mengalahkan Yeriko merobohkan tembok Yeriko yang begitu tebal sekali begitu sampai akhirnya mereka menang Di dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel di dalam berperang melawan kota Ai Di ayat 1 dia katakan tetapi ini merupakan kata penghubung. Artinya apa? Artinya bahwa firman Tuhan di pasal yang ke-7 ini masih ada kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya. Khususnya di pasal 6 yaitu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel memperoleh kuasa atau mukjizat kemenangan yaitu Allah yang berperang sehingga mereka mampu mengalahkan Yeriko Tentu di situ kita melihat ketika Allah memberikan mereka kemenangan, apa yang Allah lihat dalam kehidupan bangsa Israel? Mereka taat di hadapan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel itu berubah setia. Berarti ada perubahan Kalau di awal di pasal 6 mereka taat, di pasal 7 ini mereka dikatakan berubah setia. Berubah setia artinya tidak taat lagi di hadapan Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat siapa yang berubah setia Siapa yang berubah setia di dalam bagian ini? Kalau kita melihat ceritanya ketika Yosua mempersiapkan tentang pengintai yang harus pergi ke Ai dulu mensurvei lah istilahnya mengamati dulu bagaimana kondisi kota Ai pada saat itu. Sehingga diutuslah beberapa orang untuk pergi ke Ai. Dan mereka memberikan laporan katanya nggak usah banyak-banyak. Yosua nggak usah kau susahkan bangsamu. Cukup 2 atau 3 ribu orang aja yang kamu utus. Karena kota Ai itu penduduknya sangat kecil sekali jadi nggak perlu banyak-banyak Di sini memang secara manusia sesuatu hal yang masuk akal sekali Masuk akal, kenapa? Karena bangsa Israel itu banyak. Yeriko aja mereka bisa kalahkan, apalagi kota Ai yang kecil, itu lebih kecil lagi begitu Tapi kita melihat di sini ini lebih kepada bagaimana kondisi bangsa Israel itu sudah mulai menganggap enteng sehingga mereka tidak seperti tema kita itu di dalam mengambil keputusan untuk pergi berperang itu tidak lagi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Udah langsung putuskan aja. Sudah nampak kok mereka kecil sedikit, gampang untuk dikalahkan begitu Jadi mereka mulai sombong mulai tinggi hati karena sudah menang mengalahkan Yeriko. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat akhir dari kesombongan yang mereka miliki itu akhirnya apa? Kalah disebabkan karena salah satu di antara mereka yaitu yang di ayat pertama itu Akan bin Karmi dan seterusnya itu juga sebetulnya jatuh ke dalam dosa oleh karena tidak bijaksana di dalam memikirkan keputusan yang dia ambil. Firman Tuhan katakan di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, bahwa mereka harus menumpas habis semua harta benda dan segala macam itu harus dibakar. Tetapi kita melihat dalam konteks ini si Akan yang pertama apa dia melihat harta itu barang-barang itu, jarahan itu, jubah yang indah itu, emas, sikal dan segala macam itu begitu menarik sehingga dia mulai mempertimbangkan kalau dibakar itu sayang sehingga dia memutuskan dengan gampang sekali untuk menyembunyikan Yang pertama dia lihat dulu kemudian ketika dia melihat, dia mengingininya, kemudian dia mengambil, setelah diambil dia menyembunyikan. Sama hanya dengan dosa kita Pertama dulu kita melihat barang itu bagus gitu sehingga kita nggak berpikir panjang, kita mulai mengingini begitu Setelah mengingini kita mengambil tindakan untuk mengambil barang itu. Dan setelah kita ambil kita menyembunyikan seperti itu. Artinya kita mencuri barang tersebut. Yang punya dosa suka ngambil barang-barang
bertobat ya. Kakak mau katakan bertobat. Itu kata firman Tuhan, tidak boleh mencuri. Lalu kemudian juga dalam kehidupan konteks kita dalam sehari-hari juga bukan hanya akan ya, tapi kalau kita melihat juga tokoh Alkitab, yaitu Adam juga begitu, tentang dosa ya, dosa yang tidak nampak sama orang ya. Kalau mencuri kan nampak gitu ya, tapi kalau berkaitan dengan dosa itu lebih kepada pribadi kita masing-masing ya. Kita mungkin sama seperti Akan yang sering sekali melihat, kemudian yang sering sekali juga mengingini, lalu ketika mengingini kita juga melakukannya, bukan begitu ya. Setelah melakukan dosa itu kita sembunyikan ya. Tapi ingatlah bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan ya. Sama juga dengan Daud ya. Daud, banyak tokoh Alkitab. Daud tuh mengingini perempuan ya, dia lihat dulu cantik gitu ya. Setelah dia lihat cantik, dia tertarik, kemudian dia mengatur strategi untuk mendapatkan Batseba. Padahal sesungguhnya Uria itu adalah sebagai teman setia bagi Daud sendiri, tetapi dia tidak panjang lagi di dalam mengambil keputusan karena dosa yang dia miliki menginginkan Batseba. Di dalam bagian ini akan juga seperti itu adik-adik. Kekalahan yang mereka miliki itu bukan berdasarkan jumlah yang sedikit, tetapi bagaimana bangsa itu telah berubah setia di hadapan Tuhan. Bangsa itu tidak lagi bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang harus mereka ambil di dalam mengalahkan kota Ai, sehingga memang Tuhan betul kasih mereka kekalahan ya. Dikatakan kekalahan mereka itu 36 itu orang itu dari antara mereka itu ditumpas habis ya, sampai mereka dikejar-kejar dan sangat menggentarkan bangsa Israel itu sendiri, sampai tawar hati mereka itu amat sangat mendalam sekali. Bukan hanya bangsa Israel yang berperang itu yang tawar hati ketika kalah, tetapi Yosua sendiri juga. Awalnya dia nggak tahu apa yang terjadi, sampai dia meratap betul-betul berkagum di hadapan Tuhan, mempertanyakan mengapa ini terjadi, mengapa Tuhan mempermalukan bangsa itu sendiri, apa Tuhan tidak menyertai. Tetapi kita melihat bagaimana kedekatan Yosua dengan Allah itu sendiri. Tuhan mengatakan bahwa bangsa itu telah berbuat dosa, dan Yosua tidak banyak protes. Dia sebagai pemimpin pada saat itu bisa belajar juga bahwa di dalam mengamati atau menyelesaikan masalah itu dia tidak terburu-buru, betul-betul bijaksana ya. Bijaksananya bagaimana Kak? Bijaksananya itu ketika dia mendengar Tuhan itu berfirman, dia melakukan dengan penuh bijaksananya itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Pelan-pelan dia selidiki dulu, setelah tahu akarnya siapa yang melakukan, dia nggak langsung marah, dia nggak langsung emosi, tetapi ada ungkapan kata yang begitu mendalam yang dikatakan oleh Yosua itu ya, anakku ya, anakku, mengapa engkau berbuat seperti itu? Itu kata-kata mis ya. Kalau di dalam Alkitab di sini di ayat berapa itu ya? Di ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku ya. Apakah ini cara yang kita miliki saat mengetahui orang-orang yang melakukan dosa? Kita mungkin pasti marah ya, tetapi lihatlah cara Yosua. Tetapi kemarahan Yosua, kelembutan hati Yosua bukan berarti dia kompromi di dalam dosanya Akan ya. Dia tetap tegas. Kita membaca pas ayat-ayat selanjutnya itu, dia tetap memberikan konsekuensi terhadap Akan itu sendiri. Dan ingatlah apa yang menjadi bagian yang didapatkan oleh Akan oleh karena tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan, yaitu bukan hanya berefek kepada dirinya sendiri ya, tetapi ini berkaitan dengan keluarganya juga ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, ternyata itu bukan hanya kita aja yang rugi, tapi saudara-saudara kita malu begitu ya, keluarga kita malu begitu ya, komunitas kita juga malu, bahkan lembaga kita juga malu begitu ya. Oleh karena siapa? Ulah kita sendiri ya. Jadi dosa itu bukan hanya merugikan kita sendiri, tetapi merugikan orang lain juga. Lebih kepada yang besar lagi Akan ini ya, dia akhirnya berpengaruh besar terhadap bangsa Israel yang menjadi kalah di dalam melakukan peperangan itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau katakan bahwa
manusia itu ya tentu kita harus mengambil keputusan ya. Bukan berarti kita akhirnya tidak mau mengambil keputusan ya. Kita dikatakan dari tema itu bijaksana di dalam mengambil keputusan ya. Kita harus mengambil keputusan dalam menata masa depan kita ya. Mengambil keputusan dalam menata masa depan kita. Dan ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya ya. Resikonya ya, akibat yang akhirnya tidak menyenangkan, yang merugikan, yang membahayakan oleh karena perbuatan atau tindakan yang kita perbuat ya. Tetapi bukan berarti kita nggak mau bersedia untuk mengambil resiko ya. Kalau kita mencoba, apa yang menjadi resiko yang kita dapatkan? Yaitu adalah kegagalan ya. Kalau kita mau bersahabat dengan orang lain, apa yang menjadi resiko kita? Kita harus terlibat dalam kehidupan orang lain ya kan. Ketika kita belajar di kelas memberikan argumen, ya kita harus siap menanggung resiko, kita siap dikritik, ya kan? Karena setiap argumen yang kita sampaikan itu belum tentu menyukakan semua orang, ya. Apalagi ketika kita berharap, kita juga harus mengambil resiko keputusasaan, ya. Ketika kita berharap maka itu tidak tercapai dengan sesuai harapan kita juga harus siap sedia untuk mengalami yang namanya tawar hati, putus asa dan segala macam itu. Tetapi mencoba lebih penting ya, mencoba lebih penting karena itu adalah langkah kita untuk mencapai masa depan kita. Tapi ingatlah, jangan hanya sekedar mencoba ya. Jangan hanya sekedar coba-coba misalnya begitu ya. Apa yang diajak orang tiba-tiba kita mau ya, tidak berpikir panjang lagi ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan kita sendiri ya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini, kita belajar sama-sama ya, bagaimana kita sebagai tunas remaja benar-benar dalam mengambil setiap tindakan kita dalam menjalani kehidupan kita ini, kita belajar untuk lebih bijaksana lagi, okay? Lebih bijaksana lagi di dalam mengambil sebuah keputusan ya. Menentukan pilihan boleh, tetapi mari kita memutuskan pilihan kita itu ya berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam diri kita ya. Karena apa? Dikatakan bijaksana dalam menentukan pilihan itu adalah keputusan kita yang akan menghantarkan masa depan kita yang lebih cerah ya. Jadi kalau kamu sekarang kalau yang tinggal sama orang tua mungkin lebih kepada bagaimana sikapmu sebagai anak itu lebih mandiri ya, lebih mandiri di dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ya. Kalau yang ada di komunitas mungkin yang lebih besar, bagaimana kondisi komunitas itu juga harus nantiasa kita seleksi dengan baik. Jangan sampai kita menjadi anak-anak tunas remaja yang tidak mempunyai prinsip ya yang tegas ya, prinsip yang tegas. Tetapi kita harus belajar untuk memiliki prinsip yang tegas di dalam mengambil setiap keputusan yang ada ya. Supaya apa? Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu pasti punya resiko ya. Punya resiko, sama seperti Akan yang salah memutuskan ya, dia mendapatkan resiko yang sangat membahayakan dirinya sendiri dan keluarga beserta dengan bangsa Israel ya. Jadi sebetulnya terlihat kecil ya, tetapi apa yang kita lihat kecil itu sebenarnya sedang mencelakakan diri kita sendiri ya. Jadi jangan kita berpikir persoalan atau keputusan yang kita ambil itu keputusan yang sangat sepele begitu ya, tetapi itu membawa kita kepada jurang yang sangat membahayakan diri kita sendiri ya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini itu yang bisa kakak sampaikan, dan semoga melalui firman Tuhan ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bijaksana di dalam mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini firman Tuhan yang begitu menegur kami di dalam keseharian kami, bahwa sering sekali keinginan nafsu kami membuat kami tergesa-gesa, tidak berpikir panjang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di dalam mengambil keputusan. Doa kami Bapa Tuhan yang menolong kami
Kami ingat bahwa konsekuensi akibat dari keputusan yang salah itu sangat membahayakan diri kami sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus Tuhan siap senantiasa menjaga melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, mari kita akan mengumpulkan persembahan kita dan sekaligus kita akan menutup kegiatan ibadah kita sambil menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk persembahan kami dalam persembahan ini yang kami berikan dapat memuliakan nama Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.